Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka, cara beragama mereka, cara pola hidup mereka, cara berpakaian mereka, cara bermuamalah mereka, cara bermasyarakat mereka. Dan sekarang umat Islam boikot produknya, mempersilahkan pola hidupnya. Di Indonesia ini, Pak, pola hidup kita sudah pola hidup orang kufar, Pak. Cara berpesta kita, cara berpesta orang kufar. Dari mana umat Islam tahu bahwa pesta itu harus pakai musik? Kalau bukan dari orang kufar. Dari mana kita tahu busana untuk pengantin wanita itu harus warnanya putih? Dari mulai lengan ini sampai ke bawah harus yang transparan. Ekornya bisa 5 meter. Itu dari mana umat Islam tahu seperti itu? Kalau bukan dari orang kufar. Sekarang umat Islam Indonesia kalau mau pesta sudah dihias mobilnya. Dihias pakai bunga, pakai segala macam. Dari mana kita belajar? Orang kufar. Dari mana kita belajar pengantin itu harus dipajang? Orang kufar. Pola hidup mereka kita tiru. American Idol buat, Indonesia buat Indonesian Idol. Anda yang ditiru sains dan teknologi, bagus sekali. Bicara orang kafir punya sains dan teknologi, lalu kita tiru sains dan teknologinya, itu bagus. Lakukan coba. Umat Islam Indonesia punya pesawat ulang-alik. Kita punya tahu bahwa Amerika, Jepang punya mobil. Indonesia buat mobil. Toh konsumennya kita banyak. Kalah konsumen Jepang. Buat mobil. Buat pesawat. Buat pesawat ulang-alik, buat satelit, sehingga nggak numpang di satelitnya orang. Kalau itu yang ditiru, produk seperti itu ditiru, itu bagus. Karena di dunia, kita boleh niru orang kafir. Secara dunia kita boleh niru orang kafir. Dulu kaum muslimin ketika menyerang Persia, itu niru alat orang Persia. Alat pelontar itu. Yang meluluh lantakkan tembok-tembok orang-orang kufar itu. Dengan senjata pelontarnya. Itu niru orang kafir, senjata orang kafir. Tidak ada masalah. Tiruan teknologi tidak ada masalah. Yang dilarang itu niru millah. Nah, di kita, realita mengatakan bahwa pola hidup orang kufar. Namun kemudian kita teriak-teriak untuk boikot produk. Seharusnya kita tiru produk. Namun kita boikot apa? Millah, pola hidup. Coba hidup berpola Islam. Jauhkan korupsi. Jauhkan hukum yang bisa ditawar. Bisa diperjualbelikan. Itu kan pola Islam kan sebenarnya. Yang juga di sana diterapkan oleh mereka. Mereka jauhkan diri mereka dari korupsi, mereka jauhkan negara mereka dari hukum yang bisa ditawar-tawar, dijual-perjualbelikan. Itu sebenarnya kita bertahan di prinsip agama kita, namun sekarang kita tidak tiru mereka itu, namun kita melangkah kepada hal yang sebenarnya dulu mereka lakukan, lalu mereka hancur, lalu mereka benahi kepada titik yang mendekati agama Islam, walau tidak 100%. Sementara kita dulu punya program itu, program hukum tidak dijual beli sehingga keamanan itu, kekuatan hukum itu betul-betul kuat. Sehingga Nabi mengatakan, seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Itu kekuatan hukum. Kita tinggalkan itu, kita tiru pola orang-orang kufar dahulu yang mereka itu anjlok dengan pola mereka. Misalnya Cina dulu korupsi. Mereka keluar dari sogok menyogok. Sehingga mereka bisa maju. Nah kita sogok menyogoknya itu yang kita tiru misalnya. Ya, hancur kita sebagaimana hancurnya mereka dahulu. Seperti itu. Jadi memang begini Pak. Kembali kepada Palestina tadi. Bahwa kita sedih, saudara kita ditindas. Kita sedih, kita benci kepada mereka-mereka yang menindas kaum muslimin dimanapun. Dan kita juga menasihati saudara kita yang ada di Palestina, kembalilah ke jalan Allah. Pasti semua itu Allah takdirkan, Allah tidak zalim. Allah tahu di mana harus menurunkan bencana, kepada siapa harus menurunkan bencana. Ya kan? Kemudian, mari introspeksi diri kita, jauhkan diri kita daripada maksiat. Pola hidup seperti meniru orang kufar yang dilakukan oleh Indonesia, yang dilakukan oleh orang Palestina telah mendatangkan petaka. Indonesia pun tidak akan lepas seandainya kehidupan kita tidak kembali ke jalan Allah, pun tidak akan lepas daripada tekanan-tekanan yang akan menghancurkan umat Islam. Baik dari musuh mungkin, naudzubillah min dzalik, atau juga dari bencana alam dan semacamnya. Mari kita kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun memboikot produk, kalau memang itu bisa dan akan membuat ekonomi Amerika melemah, silahkan. Kita setuju, sangat setuju sekali. Tapi kalau aksi individu, aksi parsial dari kelompok-kelompok kecil, itu tidak ada artinya sama sekali. Dan itu pun bukannya dianjurkan secara syariat. Tidak diperintah secara syariat.
Sungguh pun sebegitu, saya secara pribadi mengatakan, kalau kita berusaha untuk tidak membeli produk Amerika, kita pribadi saja, malas saya beli produk Amerika, saya beli produk yang bukan Amerika, nggak ada masalah, boleh, silakan. Tapi jangan yakini itu sebagai agama. Agama kita tidak melarang membelinya. Jadi kembali kepada titik yang kita katakan tadi, mari kita realistis berbicara sesuai dengan agama, dan agama kita telah mengarahkan kita boikot sifat-sifat orang kafir. Jangan masuk. Hiduplah dengan sifat umat Islam. Karena ini sifat yang paling hebat. Ini sifat yang paling tinggi. Ini sifat yang paling mulia. Ini sifat yang akan menjadikan kalian hebat, menjadikan kalian tinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Kalian menjadi orang paling tinggi kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan iman ini yang telah Allah ajarkan. Kalian akan menjadi orang paling tinggi, enggak bisa dikalahkan. Tapi ketika umat Islam tidak peduli iman itu, maka umat Islam tidak akan bisa menjadi tinggi. Itu yang suruh diboikot. Kebiasaan mereka minum khamar, kebiasaan mereka membuka aurat, kebiasaan mereka menyembah berhala, kebiasaan mereka laki perempuan campur aduk, kebiasaan mereka berzina, kebiasaan mereka selingkuh, kebiasaan mereka mabuk-mabukan sudah tadi, kebiasaan mereka nyanyi-nyanyian, kebiasaan mereka konser-konseran, kebiasaan mereka apa lagi? Di pantai, kebiasaan mereka pola hidup mewah yang berlebihan, tidak peduli orang-orang kiri dan kanan, kebiasaan mereka hidup tidak bersosialisasi dengan orang miskin, hidup masing-masing, lulu gua, tidak peduli kepada siapa yang miskin, siapa yang menderita. Pola hidup umat Islam tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Pola hidup, lidah tidak terkontrol, sogok-sogokan. Pola hidup, keamanan bisa dibeli, hukum bisa ditawar-tawar. Itu pola hidup orang kufar semua. Itu yang dilarang oleh syariat. Bukan produknya. Bukan produk teknologinya. Produk teknologi dibolehkan. Silakan ambil. Silakan pelajari produk teknologi. Yang tidak boleh itu millah. Dakwah semampumu.